Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Wulandari, kelas 12C dari SMK Kesehatan Diksa Indria. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu kerangka karya tulis dan daftar pustaka. Karya tulis. Karya tulis adalah bentuk tulisan yang menyajikan data-data yang dianalisis berdasarkan teori tertentu. Contoh, laporan siswa tentang suatu penelitian sederhana. Yang kedua, artikel dalam surat kabar. Yang ketiga, karya tulis siswa. Sistematika penulisan karya tulis. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah penguraian permasalahan yang melatar belakangi dipilihnya permasalahan tertentu. Yang kedua, rumusan masalah. Bagian ini menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan menguraikan maksud penulisan tersebut dan hendaknya diuraikan secara singkat. Yang keempat, metode penulisan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisinya. Ada beberapa metode. Pada bab 2 pembahasan. Pada bagian ini dibahas hasil laporan. Hasil laporan penelitian yang dilakukan. Dan pada bab 3 adalah penutup. Pada bagian ini diuraikan kesimpulan dan saran. Daftar pustaka disebut juga bibliografi, atau sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, atau bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah tulisan. Bagian ini mencantumkan sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan penulisan. Sebuah karya tulis yang lengkap yaitu terdapat 1. Halaman judul, yang kedua halaman persetujuan, yang ketiga halaman moto, yang keempat halaman persembahan, yang kelima adalah kata pengantar, yang keenam daftar isi. Cara menulis daftar pusaka dari buku atau sumber dengan urutannya. 1. Nama pengarang. Jika nama pengarang terdiri atas 2 kata, maka kata kedua harus didahului diikuti tanda koma dan diakhiri oleh tanda titik. Contoh, Kisumi Duyananingsih. Penulisan yang benar pada daftar pusaka yaitu Duyananingsih, Kisumi, titik. Nomor 5. Kegunaan penelitian. Pada bagian ini diuraikan kegunaan penulisan bagi pihak-pihak terkait. Yang keenam, sistematika penelitian. Bagian ini menguraikan sistematika atau urutan laporan yang akan dibuat. Yang kedua, tahun terbit buku, diikuti dengan tanda titik. Contoh, 1997 titik. Yang ketiga adalah judul buku. Pada judul buku digarisbawahi atau dicetak miring. Setelah judul diberi tanda titik. Contoh, mencari kedamaian titik, atau mencari kedamaian dengan garis bawah dan tetap diakhiri oleh titik. Yang keempat adalah kota terbit dan diikuti juga dengan titik 2. Contoh, Jakarta titik 2. Yang kelima adalah nama penerbit buku yang diikuti dengan tanda titik. Contoh, Binarena Pariwara titik. Buku yang berjudul Mencari Kedamaian ditulis oleh Kisumi Duyananingsih pada tahun 1997. Diterbitkan oleh penerbit Binarena Pariwara di Jakarta. Jadi penulisan daftar pustakanya adalah Duyananingsih, Kisumi titik 1997 titik mencari kedamaian menggunakan kata yang dicetak miring titik Jakarta titik 2 Bina Reka Pariwara titik. 1. Urutan cara menulis daftar pusaka. 1. Tahun, 2. Nama panjang, 3. Judul buku, 4. Nama penerbit, 5. Kota tempat buku diterbitkan. Manakah pertanyaan di bawah ini menurutkan
Jelaskan cara menulis daftar pustaka yang benar. A. 1, 3, 4, 5, 2. Yang B. 2, 5, 1, 3, 4. Yang C. 2, 1, 3, 5, 4. Yang D. 2, 4, 3, 1, 5. Pernyataan yang benar dari soal yang di atas adalah jawabannya yang pertama, nama panjang. Yang kedua, ini kota tempat buku diterbitkan. Yang ketiga adalah tahun. Yang keempat adalah nama penerbit. Dan yang kelima adalah nama penerbit. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini pertanyaan yang kedua. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ini adalah sistematika penulisan daftar pustaka yang benar. Pada soal yang ini ada beberapa yang mengecoh. Sekarang mari kita uraikan satu persatu. Dari 4 option yang ada di sini, yang benar adalah yang benar adalah yang ini, yang C. Nama penerbit Abdul Khair, dibalik menjadi Khair, Abdul titik. Lalu penulisan tahun penerbitan diakhiri dengan tanda titik. Lalu judul buku diakhiri dengan tanda titik. Tempat penerbitan diakhiri dengan tanda titik 2. Lalu lembaga penerbit diakhiri dengan tanda titik. Jadi pada soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah yang C. Kita kembali ke soal ketiga. Pada tahun penerbit, judul buku dan nama penerbit diakhiri dengan tanda tahun penerbit diakhiri dengan tanda titik, judul buku dengan tanda titik, dan nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah yang B. Yang keempat, rumusan masalah yang sesuai dengan tema tersebut adalah ini ya, temanya yang ini. Meningkatkan prestasi belajar, rumusan masalah. Meningkatkan presentasi belajar. Rumusan masalah yang sesuai dengan tema tersebut adalah siapa saja yang belajar kelompok, prestasinya menaik. Jawaban yang benar adalah D. Apakah dengan belajar kelompok dapat meningkatkan prestasi? Ya. Pada soal nomor 5, tema meningkatkan prestasi belajar. Rumusan masalah yang tepat untuk tema di atas adalah yang C, bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, karya tulis yang benar adalah kerangka karya tulis yang benar. Yang A, ini adalah yang benar. Urutan pertama adalah halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, simpulan, dan daftar pustaka. Jadi pada soal nomor 6 ini, jawaban yang benar adalah A. Ini nomor 7. Perhatikan kalimat berikut. 1. Belum banyak yang mengakui bahwa prestasi anak yang lambat belajar dapat melebihi anak yang berprestasi asalkan mereka diberi kesempatan belajar menurut cara mereka sendiri. Yang kedua, sekolah hanya mengenalkan satu variasi cara belajar, yaitu cara belajar yang dianggap paling baik oleh guru. Yang ketiga,
Sangat sedikit pakar pendidikan yang mengakui bahwa anak-anak yang lambat belajar dapat berprestasi. Yang keempat, sampai saat ini perhatian hanya tertuju kepada anak-anak yang berprestasi. Agar karya tulis menjadi padu, susunlah dengan tepat. Susunan yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C, 3, 4, 2, 1. Nomor 8, penulisan daftar pusaka yang benar adalah ini tidak ada yang benar, karena yang benar adalah yang B, karena setelah nama penulis diakhiri tanda titik, setelah tahun diakhiri dengan tanda titik, setelah judul diakhiri dengan tanda titik, setelah kota penerbitan diakhiri dengan titik 2, dan setelah penerbit diakhiri dengan tanda titik. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah yang B. Ini adalah soal nomor 9. Perhatikan identitas buku berikut. Pengarang Abdul Razak. Judul buku Kalimat Efektif. Penerbit PT Gramedia. Kota tempat terbit Jakarta. Tahun terbit 1986. Penulisan daftar pusaka yang tepat berdasarkan identitas buku tersebut adalah yang A, Rozak, Abdul titik Kalimat Efektif titik Jakarta titik 2 PT Gramedia titik 1998. Nomor 10, topik karya tulis. Pemuda sebagai calon pemimpin pemerintahan masa depan. Permasalahannya sesuai dengan topik di atas adalah berikut. Yang A, apakah yang harus dimiliki pemuda? Dan jawabannya adalah yang D. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.